Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, yang adalah minggu biasa yang ke-27. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kebun anggur untuk menekankan tentang nilai-nilai dan ciri-ciri dasar kerajaan Allah. Kebun anggur itu dipercayakan kepada para penggarap untuk mengolah kebun itu, dan pada waktunya Tuhan pemilik kebun anggur itu akan mengutus utusannya untuk menagih hasil dari kebunnya. Ternyata para penggarap itu tidak mengindahkan para utusan, bahkan membunuh mereka. Matius menggunakan gambaran tentang kebun anggur untuk menggambarkan keadaan orang-orang Yahudi sesamanya. Mereka menolak dan membunuh utusan-utusan Allah, yaitu Yohanes, bahkan juga Yesus Putra Allah. Inilah suatu perlawanan, ketidaktaatan total kepada Allah yang kemudian menjadi kenyataan dalam pembunuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, meskipun demikian, kita melihat ada janji dari Yesus, kebun anggur itu tidak akan dimusnahkan. Sebab di antara pekerja-pekerja di kebun anggur, masih ada orang-orang yang baik, dapat dipercaya dan setia. Jadi pasti ada orang-orang yang akan bersedia bekerja di sana. Itu sebabnya Yesus dalam Injil berkata, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus dengan kata-kata itu mau menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah berarti bahwa Allah itu kalah. Sebab penderitaan dan kematian di salib akan diikuti dengan kemuliaan dalam kebangkitannya. Bukan kekalahan, melainkan justru kemenangan. Karena itu kebun anggur itu akan tetap dapat
menghasilkan anggur yang baik, yang manis. Saudaraku yang terkasih, dalam perjanjian baru, kebun anggur itu adalah kita sebagai gereja. Tuan dari kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri. Dan penggarap-penggarap dan pekerja dalam kebun anggur itu adalah seluruh umat beriman, baik hierarki gereja, biaran-biarawati maupun awam sendiri. Kita semua akan diminta perhitungan sesuai dengan tanggung jawab kita. Kita sekaligus berdoa dan mohon kepada Tuhan, pemilik kebun anggur yaitu gerejanya, menjaga dan melindungi gerejanya, kita semua, dan semoga kita menjadi pekerja yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.